Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, investasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN terhadap sektor baru seperti perusahaan rintisan dan teknologi harus dapat meyakinkan publik. Karena sebagai perusahaan negara yang juga mendapatkan anggaran dari APBN, maka menurut pengamat bisnis UB M. Khalid Mawardi menjadi hal yang wajar ketika strategi investasi tersebut mendapat sorotan publik. Siklus bisnis kan mesti gitu. Jadi kalau teori yang konvensional itu kan berbicara tentang perkembangan industri itu ya PLC itu kan product life cycle, di mana baik itu industri maupun perusahaan pada tahap awal itu tentu akan mengalami kerugian sampai pada tahapan maturity. Sehingga memang tahap awal itu dibutuhkan investasi yang tinggi, termasuk ketika beberapa perusahaan BUMN membangun ekosistem dengan melakukan investasi di perusahaan-perusahaan baik itu startup maupun perusahaan non startup atau startup yang sudah levelnya sudah unicorn atau bahkan mungkin dekakron. Ya ini resiko yang harus dihadapi jangka pendek ketika industri itu belum menunjukkan profitabilitas atau kemanfaatan secara ekonomis yang menguntungkan jangka pendek. Tetapi ketika kita yakin kalau ke depan itu ekonomi itu berbasis digital dan ini sudah menjadi transisi menuju ke sana, ya tinggal meyakinkan. Jadi kan ini kan berbicara tentang meyakinkan publik gitu loh. Jadi dan memang kan kadang-kala ya tadi nggak bisa dipisahkan dari sudut politik jadi masyarakat. Agar strategi investasi dapat berjalan mulus dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, maka diperlukan mitigasi investasi. Dosen dan pengamat bisnis UB M. Khalid Mawardi menjelaskan ada istilah "don't put your eggs in the basket" yang menjadi rujukan umum dalam mitigasi investasi. Saya, jadi tadi sudah menyinggung Cidik, jadi don't put egg in the same basket, gitu kan gitu. Dalam investasi itu dikenal jangan meletakkan telur pada satu keranjang yang sama. Jadi untuk berbicara mitigasi risiko. Jadi tadi benar sebenarnya yang dilakukan oleh Telkomsel maupun BUMN yang lain ketika dia investasi itu dipecah tidak hanya pada satu sektor industri. Antisipasinya ketika sektor industri tadi itu tahapan introduction-nya itu tidak cepat masuk tahapan maturity, maka bisa diantisipasi atau ditopang oleh investasi yang lain yang mungkin juga menguntungkan. Sehingga strategi yang dilakukan oleh BUMN itu tepat dengan membagi resiko dengan melakukan investasi tidak hanya kepada satu perusahaan atau satu industri, tapi dipecah ke beberapa yang lain. Nah, itu kan prinsip sederhana, jadi artinya jangan meletakkan resiko itu pada satu bisnis saja. Pemirsa, masa depan bisnis sektor teknologi tidak dapat dipisahkan dari kondisi makroekonomi sebuah negara atau kawasan. Sektor teknologi, terutama yang berupa layanan secara massal kepada masyarakat, pada perjalanannya, menurut dosen administrasi bisnis via UB M. Khalid Mawardi, dapat berkembang jika situasi ekonomi semakin membaik. Berbicara tentang masa depan,
Jadi kalau investasi masa depannya sudah diketahui, ya saya pikir itu orang akan investasi ke situ semua. Tapi kan tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan proyeksi dan forecasting dengan variabel-variabel tadi itu, tentunya misalkan kondisi makroekonomi maupun makroekonomi dunia maupun nasional. Nah, baru kita tahu investasi itu menguntungkan atau tidak. Tetapi resiko itu harus diambil oleh BUMN untuk meningkatkan pendapatan dia. Dan resiko itu awam berhak apa istilahnya, khawatir Pak Sidik. Jadi karena kan kasus tidak semua investasi itu dilakukan dengan baik oleh BUMN ya, kasus sektor asuransi kemarin itu kan. Ya. Sampai sekian. Nah, itu artinya masyarakat itu sebagai bentuk mekanisme check and balances, jadi mengkontrol BUMN yang merupakan perusahaan milik publik. Untuk memperbaiki kualitas sungai, terutama berantas, maka dosen FPIK UB, Asus Maizar, memberikan saran agar semua pihak dapat menggunakan hasil riset perguruan tinggi sebagai acuan untuk duduk bersama dalam membuat solusi. Menurutnya, semua pihak, mulai dari perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat, harus duduk bersama dan menggunakan hasil riset sebagai bahan untuk menyusun program perbaikan. Yang harus terkait ya semuanya ya, kita di perguruan tinggi tadi sebagai sumber info, keilmuan ya, untuk dari melalui penelitian, kemudian hilirisasi penelitian melalui pengabdian masyarakat, termasuk juga pemerintahan ya, dunia usaha, industri ya. Pemerintahan itu kan banyak elemen, ada dinas pertanian, kemudian dinas pertambangan, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, terutama yang kompeten masalah itu ya, dan sebagainya lah semuanya. Toh juga yang mencemari lingkungan kan bukan kerjaannya DLH saja, tapi kan harus dari Departemen Pertanian kan juga buang limbah ya toh ke irigasi, akhirnya juga ke sungai. Limbahnya apa? Pestisida, herbisida, pupuk, fungisida, rodentisida, dan semuanya ke lingkungan. Kemudian peternakan, buangan limbah dari urin dan kotoran ternak, potong ternak ya toh, RPH. Pertanian juga, perikanan kita juga buang limbah itu ya, jadi hasil sisa industri perikanan yang bergerak bidang pengolahan atau bidang budidaya sama, mereka semua juga buang ke lingkungan kan gitu ya. Jadi mari kita duduk bersama, kita bicarakan bersama kalau ada problem di lingkungan ya. Entah siapa yang memulai, kalau ada problem ya silahkan, monggo kita bersama aja, jangan dipikir dewe kan gitu ya. Gitu. Jadi pihak pertanian mungkin akan mengurangi penggunaan pestisida, herbisida dan sebagainya, pupuk dan sebagainya, karena kan juga merugikan mereka sendiri kalau tidak efisien ya toh. Kemudian pihak peternakan seharusnya gimana ya, limbah dari ternak tadi dibuat biogas atau dibuat pupuk dan sebagainya, jangan langsung dibuang ke sungai. Hasil penelitian FPIK UB mengenai kondisi habitat penghuni Sungai Brantas pada tahun 2021 sudah dipublikasikan dalam 2 jurnal. Asus Maizar, salah satu peneliti yang terlibat dalam proyek tersebut, mengatakan untuk mengetahui kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan meneliti kondisi ikan yang menjadi penghuni sungai. Kalau Sungai Brantas, kalau yang tahun kemarin itu kan itu sudah publish di 2 jurnal ya, terutama yang satu jurnal itu kita meneliti tentang komposisi darah di ikan gambusia ya, termasuk juga di komposisi darah eritrosit, leukosit dan seterusnya itu ya. Kemudian satu lagi itu gula darah ya, itu sudah publish. Jadi kondisinya memang menunjukkan kondisi yang tidak bagus sudah lingkungannya. Jadi gini ya, sistem lingkungan, ada organisme yang hidup di situ. Kita belajar dari organismenya itu aja, kita sudah bisa paham tentang lingkungan. Oh, ini mengekspresikan kondisi lingkungannya tidak bagus. Dia bercerita dari ekspresi fisiologi dia. Dia bercerita dari ekspresi komposisi populasi ya, misalnya keragamannya, dominansinya dan sebagainya, itu sudah mereka bisa bercerita. Jadi seperti itu. Kemudian kalau mau spesifik, oh ini yang spesifik mencemari apa ya, kita ukur aja parameter di lingkungan ya. Sederhananya kalau kita menggunakan biomarker maupun
bioindikator ya seperti itu. Jadi gitu. Mereka kan lebih sensitif karena mereka tinggal di situ, enggak kemana-mana. Itu kita belajar dari mereka itu aja sudah. Itu ya, jadi belajar dari komposisi mereka, ekspresi yang ada di tubuh mereka yang kita sebut sebagai biomarker tadi. Itu kita bisa sudah paham, oh lingkungannya gini. Dan memang setelah kita verifikasi dengan data kualitas air, ya menunjukkan ketika kualitas airnya jelek, ya ekspresi mereka. Pemirsa, hasil penelitian mengenai lingkungan Sungai Brantas yang sudah dilakukan oleh tim peneliti FPIK UB tidak berakhir pada publikasi jurnal semata. Namun menurut Asus Maizar juga akan merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan. Perumusan kebijakan ini menurutnya penting sebagai salah satu kontribusi perguruan tinggi terhadap persoalan lingkungan yang terjadi yang telah diteliti secara mendalam oleh berbagai ilmuwan kampus. Rumusan kebijakan, ya, rumusan kebijakan. Jadi kita ada elemen data dari masyarakat, ya, survei masyarakat, kemudian survei data ekologi yang meliputi parameter biotik sama abiotik, ya. Kita gabungkan, kita analisis SWOT, ya. SWOT analisis, kemudian kita rumuskan satu kebijakan lingkungan. Jadi ya, berdasarkan itu semua, itu endingnya dari hasil penelitiannya. Untuk penelitian tahunan yang saya lakukan. Lagu Yang dari Afiu Kila merupakan lagu terbaru dari kisah nyata dari penggemarnya. Tana dan Ugi menjelaskan mereka memiliki program rutin melalui Instagram, yakni mempersilahkan follower mereka curhat atau cerita apapun, lalu akan dibuatkan lirik lagu. Hal yang sama terjadi pada lagu yang berjudul Yang. Lagu ini berdasarkan pada kisah seorang ibu yang menemui mereka ketika di Surabaya. Dari kisah tersebut kemudian lahirlah lagu dengan judul Nak yang kemudian agar lebih universal dirubah menjadi Yang. Ini kita ciptain, bukan aku sih, dia nyiptain dan aku bagian mengkoreksi. Iya, kita ciptain bareng-bareng lah, tapi based on true story sih. Jadi kebetulan kan kita ada program di Instagram kita namanya Cerita Kamu. Jadi seminggu sekali aku bikin kayak foto, terus orang-orang boleh curhat apapun. Bisa curhat Nanti apapun. seminggu sekali aku bikinin lagu, entah itu cuman refnya toh atau kadang cuman verse-nya toh. Nah, kebetulan suatu hari kita lagi di Surabaya tuh. Di Surabaya, terus ada salah satu follower kita nyamperin, kita lagi makan, dia nyamperin. Dia kasih surat waktu itu Karena kan. dia lagi kerja aja nggak boleh banyak ngomong kan, terus akhirnya dikasih suratnya itu ceritanya tentang itu tadi, ibu yang seorang orang tua yang harus terpaksa ninggalin anaknya. Saat itu dia ninggalin anaknya berapa minggu? Waktu itu dia terpaksa harus ninggalin anaknya saat anaknya masih berumur 8, kurang dari 2 minggu dari 2 saat itu. minggu. Dan dia udah nggak bisa ketemu anaknya sudah beberapa bulan, bahkan saat anaknya ulang tahun yang pertama pun dia nggak bisa ketemu. Dia bilang pengen dibikinin lagu tentang itu. Ya udah, terus kita bikinin, tapi awalnya memang liriknya bukan Yang tapi Nak. Yes, dan berbahasa Indonesia kecuali refnya doang. Yang aku kerja kanggo kowe, aku lunga kanggo kowe, cuman itu doang. Selainnya bahasa Indonesia. Terus akhirnya Naknya diganti Yang biar lebih universal. Biar bisa ke teman-teman yang lain juga, mungkin Yang LDR, LDM gitu kan. Ya gitulah kira-kira. UB Radio kembali menjadi media promo single lagu terbaru dari para musisi muda tanah air. Kali ini Afiu Kila yang terdiri dari Ugi dan Tana berkunjung ke UB Radio untuk mengenalkan lagu baru yang berjudul Yang. Menurut Ugi, lagu andalan mereka ini bercerita mengenai keadaan yang membuat seseorang harus berjauhan dari orang yang disayanginya. Situasi dan kondisi memaksa seseorang menjalani kehidupan yang menjauh dengan tujuan hidupnya. Kenalin lagu terbarunya kita, single terbarunya Afiu Kila yang berjudul Yang. Ceritanya tentang apa? Yang ceritanya tentang apa? Yang ini bercerita tentang seseorang yang
dituntut keadaan memang harus jauh dari orang-orang yang dia sayang. Intinya Yes. seperti itu sih. Ya fase yang akan dilewati semua orang sih nanti aku rasa. Fase yang mungkin akan kamu lewati nantinya. Jadi teman-teman jangan lupa dengerin yang di semua platform digital yang ada Spotify, ada iTunes, Apple Music juga, dan teman-temannya di UB TV, di UB Radio juga ada. Jangan lupa dipakai status WhatsApp, jangan lupa jadiin konten, di TikTok. Pokoknya pakai aja bebas ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.